Jelang puncak perhelatan G20 di Bali, sejumlah sektor di Bali mulai mengimplementasikan transisi energi. Salah satunya adalah penerapan listrik tenaga surya sebagai sumber energi di berbagai perusahaan dan juga ditambahnya stasiun pengisian kendaraan listrik umum guna memudahkan pengguna energi baru terbarukan. Ada yang berbeda di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang terletak di Jalan Hayam Wuruk Denpasar, Bali ini. Stasiun pengisian bahan bakar milik Pertamina ini sejak sepekan terakhir memiliki stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. SPKLU atau charging station ini akan melayani pengisian baterai mobil serta motor listrik. Sebagai salah satu green energy station, selain charging station, di lokasi ini juga terdapat swapping station sebagai tempat penukaran baterai kendaraan listrik. Penukaran baterai yang telah diisi tenaganya ini banyak dimanfaatkan pengemudi ojek online yang beralih menggunakan sepeda motor listrik. Hitungannya sih lebih hemat ya, lebih hemat. Jadi bedanya kalau yang BBM itu dia apa ya? Selisihnya sekitar 30.000 kalau saya pernah hitungnya sih. Kalau dari saya hitung, kalau saving menghematnya itu sekitar 30.000. Tapi angka ini pun dari yang saya alami sih, mungkin dari teman-teman yang lain akan berbeda. Nah, tapi kalau saya lihat sekitar 30-40.000 saya bisa saving per harinya sih. Apa kendala yang saat ini yang ditemui dengan penggunaan listrik ini? Penggunaan listrik sejauh ini sih udah lebih aman ya, udah lebih aman. Kalau sebelumnya ya dari baru 2 bulan ini kan ya, kadang ada dari mesinnya belum terkonek dengan internetnya atau apa, tapi dari trial errornya itu sudah lebih baik. Selama tahun 2022 di Bali, Pertamina menargetkan 58 green energy station, di mana diantaranya akan dilengkapi tempat penukaran baterai listrik. Secara nasional, Pertamina telah memiliki 138 green energy station, 6 charging station dan 14 swapping station. Seluruh green energy station ini telah menggunakan atap tenaga surya yang digunakan sebagai pasokan listrik untuk operasional pelayanan SPBU. Listrik tenaga surya yang dihasilkan ini ternyata belum bisa dimanfaatkan sebagai pasokan listrik charging station maupun wrapping station. Hasil listrik yang dihasilkan oleh PLTS ini untuk sekarang banyak digunakan untuk dispenser, Pak. Pompa dan juga seperti bright store gitu ya. Nah, nanti apabila untuk SPKLU, SPBKLU itu perlu ada izin khusus, gitu Pak. Nah, tapi ada rencana untuk itu Pak dari? Ada, jadi nanti kita harus mendapatkan izin untuk penyaluran listrik terintegrasi. Yang 312 itu targetnya dengan PLTS. Secara nasional Pak Darni dari target 300. Pertamina juga mendukung penggunaan energi terbarukan di masyarakat, seperti membantu pembuatan desa energi berdikari di Desa Keliki, Kabupaten Gianyar, Bali. Kebutuhan listrik untuk pengolahan sampah di tempat ini telah menggunakan listrik tenaga surya. Mesin pemadatan sampah dan pengayakan pupuk yang dihasilkan menggunakan energi surya matahari. Selain itu, kebutuhan listrik untuk pompa air dan penerangan Pura Subak di Desa Keliki juga berasal dari tenaga surya. Tidak hanya BUMN, sektor bisnis milik swasta juga mulai bertransisi menggunakan energi baru. Di antaranya dengan pemasakan listrik tenaga surya, seperti yang dilakukan sebuah perusahaan air dalam kemasan yang ada di Mambal, Badung, Bali ini. Seluruh bagian atap yang telah terpasang sel surya ini mampu menghasilkan 1050 MW listrik per jam. Listrik yang dihasilkan guna memenuhi kebutuhan listrik di perusahaan tersebut. Untuk PLTS yang terpasang mengikuti aturan pemerintah yang ada, ini adalah khusus untuk penggunaan internal operasional pabrik. Tidak bisa untuk eksternal supply listrik karena memang itu bukan perizinan yang kita miliki, jadi memang dioperasikan untuk beberapa pengoperasian mesin dan juga mungkin beberapa peralatan yang ada di pabrik. Tapi tentu dengan kombinasi PLTS atap dan juga Renewable Energy Certificate dari PLN, kita bisa 100% mendukung renewable energy di pabrik Mambal. Berapa persen kira-kira penghematan? Kalau penghematan mungkin yang saya bisa share lebih ke... Di sektor hilir telah mulai mengimplementasikan energi baru terbarukan. Namun transisi energi di sektor hulu penghasil energi baru akan dilakukan secara bertahap.
Selain potensi surya, potensi energi angin, panas bumi, gelombang laut akan dimanfaatkan sebagai pengganti energi dari fosil. Ya, bertahap akan menuju ke energi terbarukan. Karena kan memang kalau dari dunia ini kan kita masih memakai fosil yang dulu sudah diprogram panjang. Ya, jadi ini akan bertransisi menuju energi bersih terbarukan. Ya, jadi karena sekarang inilah evolusi kendaraan bermotor ini yang tadinya bermotor bakar sekarang udah berlistrik, ya udah pakai listrik, bersih lingkungan, kemudian hemat. Ya, ongkos listriknya makin lama makin kompetitif, ya karena sekarang pada berkompetisi untuk bisa membesarkan usahanya untuk bisa contohnya seperti solar panel. Nah, tapi kalau pakai fosil itu makin lama makin. Sejumlah penandatanganan kerjasama dilakukan BUMN dan pihak swasta dalam upaya transisi energi. Pemetaan potensi energi di negara masing-masing dilakukan agar ketersediaan energi dan ketahanan energi dapat seimbang. Igede Nyoman Wiryadinata, Bali.